Sahabat Yesus Kristus yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita belajar bersama, bagaimana jika kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus? Roh Kudus, ya Tuhan yang diam di dalam batin kami, Engkaulah materai keselamatan kami, Engkau juga pembimbing pengajar kami dalam banyak hal, sehingga kami mengenal Kristus Yesus dan mengenal Bapa, sehingga kami dapat ikut serta di dalam pekerjaan saling membangun. Tuhan, ajari kami dan tuntunlah kami, berikanlah kami pengertian. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sahabat Kristus, bagaimana kita saling membangun? Ini merupakan sebuah topik yang luas untuk dibahas. Kita dapat memulainya dengan berpegang pada beberapa prinsip mendasar. Apa tujuan kita membangun? Untuk Tuhan. Firman Tuhan di Roma 14 ayat 8 mengajarkan, jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Ingatlah bahwa kita tidak membangun demi diri sendiri. Kita saling membangun untuk Tuhan. Benar bahwa Roma 14 berbicara tentang makanan. Namun pada hakikatnya prinsip yang diajarkan adalah sama. Baik dalam hal makanan maupun dalam hal pelayanan atau dalam hal pembangunan jemaat. Dengan kata lain, kita dapat berkata sebagai berikut. Kita dalam tanda kutip tidak makan atau membongkar untuk Tuhan. Kita dalam tanda kutip makan atau membangun untuk Tuhan. Perbaikan rumah Tuhan mencakup membongkar dan membangun. Ada bagian yang harus dibongkar dan dibuang. Ada bagian yang harus dipasang dan dikembalikan. Apakah kita sudah membangun dengan benar? Apakah pekerjaan pembangunan kita tahan diuji? Bagaimana jika ada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh membangun tetapi hanya mengacaukan pekerjaan pembangunan? Ingatlah, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Roma 14 ayat 12. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Roma 14 ayat 10. Dengan kata lain, pembangunan yang kita kerjakan bersama ini atau saling membangun berfokus untuk Tuhan, dan setiap kita masing-masing bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bagaimana kita melaksanakannya? Nah, apa fokus pembangunan kita? Atau apakah fokus pembangunan kita sudah benar? Pembangunan jemaat bukan tentang jumlah kegiatan atau hebatnya kegiatan pelayanan tahunan. Program pelayanan harus berfokus pada kerajaan Allah. Ingatlah, Roma 14 ayat 17 mengajarkan, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Kebenaran Tuhan, damai sejahtera, mencakup kasih, keadilan, dan keutuhan ciptaan, serta sukacita. Perhatikan kata kuncinya yang digunakan di situ, dalam Roh Kudus. Kita suka mengartikan sendiri menurut apa yang kita inginkan. Kita mengubah kebenaran Allah menjadi kebenaran ego kita. Kita mengubah damai sejahtera menjadi tidak adanya konflik. Banyak yang mengira bahwa damai sejahtera adalah peace. Padahal damai sejahtera adalah shalom. Damai sejahtera tidak dapat terwujud tanpa keadilan dan kasih. Keadilan dalam pembangunan manusia mencakup memperbaiki diri, menyingkirkan hal-hal yang merusak diri. Dan ini merupakan proses yang tidak menyenangkan. Kita mengubah sukacita menjadi kesenangan. Kita menilai kesuksesan sebuah kegiatan gereja berdasarkan kesenangan peserta. Ingatlah bahwa apabila Roh Kudus tidak bersukacita atas sebuah kegiatan pelayanan yang kita selenggarakan, maka
sia-sialah kegiatan tersebut. Apakah kita membangun dengan iman? Firman Tuhan di Roma 14 ayat 23 mengajarkan, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Pekerjaan saling membangun harus berdasarkan iman kepada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita di Roma 14 ayat 20a. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah karena makanan. Nasihat ini juga dapat mencakup janganlah merusak pekerjaan Allah karena kegiatan pelayanan atau program pelayanan. Apabila sikap yang salah terhadap makanan dapat merusak pekerjaan Allah, maka sikap yang salah terhadap pelayanan juga dapat merusak pekerjaan Allah. Membangun dalam iman berarti kita saling membangun dengan mata yang tertuju kepada Kristus Yesus. Kita saling membangun dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita saling membangun dengan berfokus pada kerajaan Allah. Sehingga kita harus bertanya, apakah program pelayanan kita adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus? Apakah program pelayanan saling membangun atau justru merusak pekerjaan Allah? Apakah program pelayanan dikerjakan dalam iman atau demi menyenangkan manusia? Bagaimana kita saling membangun? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.